Tetua Yunleng yang melihat perangkap penyeliput matahari hancur, dirinya merasa tak percaya. Kok ada orang yang bisa menghancurkannya dengan mudah? Sedangkan Hai Budong yang memiliki kekuatan Duhuang tingkat 2 saja susah payah untuk menghancurkannya. Tetua kemudian mengancam orang yang telah menghancurkan tempat ini agar menampilkan wujud aslinya. Ya, perbuatan ini dianggap sebuah dosa besar. Sebab sekte Cloud Misteri ini telah terjaga kemaslahatannya selama ratusan tahun. Di saat amarah tetua mulai naik, saat itulah sesosok bayangan hitam keluar dan memperlihatkan wujud aslinya. Lin Ying, ni bukan Jama Diguo de ren. Namanya Lin Ying, pria bertopeng yang memiliki kekuatan begitu besar. Ya, benar sekali. Dia telah diutus Sun Er untuk menyelamatkan Xiaoyan dari huru hara ini. Tetua setelah melihat sesosok pria bertopeng ini, dirinya langsung merasakan aura pembunuh. Tidak salah lagi, Leng Ying adalah seorang praktisi. Atas kejadian ini, Tetua langsung mengajaknya bicara agar suasana kembali dingin. Tetua meminta Lin Ying untuk tidak ikut campur dengan urusan mereka saat ini. Jika menurutinya, maka Yingleng akan mendapatkan sebuah tempat spesial di Cloud Misteri ini. 当时他对你并无杀意，你倒是挺会说话，不过可惜了，老夫受人之命，还请不要插手。事后我云岚宗定会将阁下视为上宾。 Tetua Yunleng rupanya sangat pandai dalam hal rayu-merayu. Namun hal itu tidak berpengaruh terhadap Leng Ying. Karena sebelumnya ia telah diperintahkan Sun Er untuk menyelamatkan Xiaoyan dari tempat ini. Sehingga Lin Ying menolak mentah-mentah ajakan dari Tetua Yunleng. Xiaoyan juga Hai Budong yang melihat sesosok pria bertopeng ini lantas saja mengingatkannya dengan masa lalu. Akhirnya mereka menyadari kedatangan Lin Ying saat itu hanya ingin mengetahui kekuatan Xiaoyan. Ditambah lagi ada sebuah misi tersembunyi, yakni menyelamatkannya dari perjanjian 3 tahun silam. Xiaoyan juga tak menyangka perjanjian 3 tahun silam akan berakhir seperti ini, yakni sebuah pertarungan besar yang pernah ia hadapi juga saksikan selama hidupnya. Karena Lin Ying menolak, sangat terpaksa Tetua Yunleng harus meladani permainan ini. Tetua langsung mengerahkan bawahannya untuk mengumpulkan semua energi yang ada di seluruh tempat ini. 新万苦打拼的名声，在斗气大陆上也不过只是二流势力而已。 Terlihat di atas langit, sebuah cahaya besar mengitari tempat ini. Hal itu menandakan betapa besarnya kekuatan yang berhasil Tetua kumpulkan. Nalan yang melihat hal ini, penyesalannya semakin membludak. Andai saja ia tidak mengatakan hal itu, tentunya kejadian ini tidak akan terjadi. Begitupun dengan kakek juga ayahnya. Mereka berdua tak bisa berbuat apa-apa lagi. Mereka hanya bisa menyaksikan sampai salah satu di antara keduanya ada yang menyerah. Leng Ying yang melihat kekuatan Tetua, dirinya tak ada rasa takut sedikit pun. Malah dirinya menyerang balik Tetua dengan menggunakan jurus 1000 bayangan. Kemudian serangan mereka berdua sama-sama dilepaskan secara barengan, sehingga pemandangan yang menakjubkan terlihat saat di sini. 倒是有几分能耐，难怪如此猖狂。还是再等等，先不要轻举妄动为好。 Ketua Fama juga Jialau masih ragu. Apakah mereka akan ikut campur atau tetap diam menyaksikan pertarungan mereka? Pada akhirnya, mereka berdua memilih jalan yang terbaik, yakni duduk dan menyaksikannya saja. Sementara di tengah arena, terjadi pertarungan begitu sengit, di mana serangan Tetua mampu ditahan oleh 1000 bayangan milik Leng Ying. Bukan hanya menahan, Leng Ying juga mampu menghancurkan serangan milik Tetua.
Yunleng semakin murka atas perilaku Lin Ying, sehingga ia melakukan jurus lainnya. Tadi kita sudah melihat pertarungan udara, saat ini kita akan melihat pertarungan darat. Lin Ying adalah praktisi darat, sehingga pertarungan ini menjadi santapan empuk baginya. Ya, dengan jurus yang sama, yakni 1000 bayangan, Lin Ying mampu memporak-porandakan pertahanan tetua Yongleng. Kiri, kanan, atas, bawah, samping, bahkan dari segala arah, semua serangan Lin Ying menembus pertahanan tetua. Sebagai bonusnya, tetua mendapatkan serangan yang begitu menyeramkan. Sehingga tetua harus terjatuh ke tanah. Semua yang menyaksikan hal ini sungguh tak percaya atas apa yang mereka lihat saat ini, di mana tetua Yunleng yang memiliki kekuatan begitu super mampu dijatuhkan oleh Lin Ying. Sudah dipastikan kekuatan Lin Ying berada di Duhuang tingkat 7. 老夫可以帮你一把。 Rupanya tetua tak menyerah begitu saja atas perbuatan yang telah dilakukan Lin Ying. Tetua harus mengeluarkan jurus jitunya, yakni dengan meniup seruling andalannya. Atas hal itu, membuat semuanya tak percaya, di mana jika seruling tersebut ditiup, maka tetua dari segala tetua agung Cloud Misteri akan muncul. Yunzi yang jaraknya sangat jauh mendengar bunyi seruling tersebut, dirinya memutuskan akan kembali ke sekti dan tak jadi mengejar bayangan hitam yang saat itu hanya mengelabuinya. Sudah dipastikan sesuatu buruk akan terjadi di tempat sekti. Benar saja, semua murid sekti ini langsung tunduk menyambut kedatangan tetua agung mereka. Terlihat di atas langit sebuah cahaya muncul mengarah ke arah sekti. Pergerakannya sangatlah cepat. Bahkan digadang-gadang kecepatan tetua tersebut melebihi kecepatan cahaya. Setiap ia melangkah, benda yang dilewatinya akan hancur menjadi debu. Sangat mengerikan. Itulah kata yang pas untuk menjuluki orang tersebut. 公主云山，看这气势， Namanya Yunsan. Dia adalah tetua agung yang terbangun dari pertapaannya. Dirinya memiliki kekuatan Du Ancestor. Artinya kekuatannya satu tingkat lebih tinggi daripada Duhuang. Yunsan kemudian menanyakan kepada Yunleng, sebab sangat berani memanggilnya untuk datang ke sini. Dengan wajah bonglonnya, pertama-tama tetua meminta maaf karena telah lancang memanggil Yunsan untuk datang ke sini. Namun, dikarenakan situasi seperti ini, di mana kita lihat kehancuran di sekte ini sudah sangatlah parah. Ya, tetua memfitnah Xiaoyan, ular putih, Hai Budung, juga Lin Ying telah menghancurkan tempat ini. Mereka berempat difitnah oleh tetua Yunleng atas penyebab kehancuran tempat ini. Di mana tempat ini adalah sebuah tempat yang didirikan oleh tetua Yunsan dan leluhur sebelumnya. Yunsan kemudian menanyakan kepada Xiaoyan, apakah benar yang telah dikatakan Yunleng sebelumnya? Meski Xiaoyan nanti berkata jujur, pasti Yunsan tak akan percaya juga ya kan? Sehingga ia hanya berkata seadanya. 哦，你并没有什么反驳的吧？你便是萧炎吧？ Hal itu membuat Yunsan sangatlah marah terhadap Xiaoyan. Hai Budong dan Lin Ying mencoba menyelamatkan Xiaoyan dan menyuruhnya untuk lari bersama ular putih. 最后时机到了，就会知道。带着那个大蛇快走！ 你们一起吧。 Ya, mereka berdua mencoba untuk melawan Yunsan. Namun rupanya kekuatan mereka berdua hanya secuil debu. Dengan mudah, Yunsan mengalahkan mereka berdua. 好强！
nyawa Xiaoyan juga ular putih berada di ujung tanduk. Saat itu mereka berdua diserang oleh Yunsan. Kecepatan mereka kalah jauh dengan kecepatan Yunsan, sehingga dengan mudah ular putih juga Xiaoyan dijatuhkannya. Ular putih terus melawan menggunakan kekuatannya. Percuma, Yunsan menjatuhkannya beberapa kali ke dinding bebatuan. Kini nyawa Xiaoyan sangat mustahil bisa diselamatkan. Dirinya berada dalam masalah besar, di mana Yunsan sudah bersiap untuk membunuhnya. Tiba-tiba, cahaya pelangi keluar di sela-sela itu. Ya benar, Ratu Medosa muncul dengan wujud yang sempurna. Berkat pil pemberian Xiaoyan sebelumnya, Ratu Medosa tak lagi memiliki kaki ular seperti episode sebelumnya. Yunsan yang melihat kedatangan Ratu, dirinya pun tidak berani menyentuh Xiaoyan. Sebab Ratu Medosa juga memiliki kekuatan yang sama persis dengannya. Saat di sini Ratu meminta Yunsan untuk membiarkan mereka pergi dari tempat ini. Tanpa panjang lebar lagi, Yunsan mempersilahkan mereka pergi dari tempat ini. 老家伙，刚才打得爽了吧？ Tanpa sepengetahuan Ratu Medosa, Yunsan mengancam Xiaoyan. Jika sekali lagi mengganggu tempat ini, maka dirinya tidak akan mengampuninya lagi. 如果日后再是如此，就算有美杜莎女王护着你，老夫也绝不善罢甘休。 Tetua Yunlin menanyakan kenapa mereka dilepas begitu saja. Ya iyalah, jika Yunsan melawannya bisa saja ia kalah dengan Ratu Medosa tersebut. Rupanya percakapan itu terdengar oleh Ratu Medosa, sehingga Tetua Yunlin mendapatkan serangan olehnya. Pada akhirnya Xiaoyan, Hai Budong, juga Ling Yang bisa terselamatkan. Tak lama pertarungan selesai, Yunzi datang ke tempat ini dan menanyakan apa yang telah terjadi sehingga sekte ini rusak begitu parah. Rupanya Yunzi masih belum ditakdirkan untuk bertemu Xiaoyan saat di sini. 和老师说说发生什么事了。好了好了，嫣然，不要哭了。 Singkatnya Yunzi menceritakan tentang semua yang telah terjadi, sehingga ia terlambat datang ke sekte untuk menyaksikan pertarungan Nalan. Saat menuju ke tempat ini, dirinya bertemu dengan bayangan hitam. Hal itulah membuat rasa keingintahuannya untuk mencari siapa dan dari mana bayangan tersebut berasal. Dengan lapang dada, Yunsan memaafkan kejadian 辈 tersebut. 分戒备，这女人可不是什么善类。 Sementara Xiaoyan akhirnya berpisah dengan Hai Budong, karena perjanjian mereka hanya 1 tahun saja agar Hai Budong untuk menjaganya. Begitupun dengan Ling Ying, dirinya juga memutuskan untuk meninggalkan mereka berdua. Sampai sini, Xiaoyan masih belum mengetahui bahwa yang mengutus Ling Ying adalah Sun Er. Sedangkan Ratu Medosa memerintahkan kepada Xiaoyan untuk mendapatkan pil roh jiwa untuknya. Sebab tinggal beberapa resep lagi, pil yang didapat oleh Xiaoyan akan jadi sempurna. Xiaoyan meminta waktu 3 tahun untuk menemukan resepnya. Sebab pil tersebut sangatlah langka, sehingga sangat sulit untuk didapatkan. Karena Ratu Medosa sebenarnya tak suka dengan negosiasi, akhirnya Ratu Medosa memberi waktu 1 tahun saja. Selama itu juga, Ratu akan selalu melindungi Xiaoyan jikalau dalam keadaan genting. Namun jika selama 1 tahun tidak mendapatkan hasil yang diinginkan Ratu, maka Xiaoyan akan dibunuhnya. 是件极为繁琐、耗神之事。我的出现， Perjanjian yang sangat mengerikan. Kembali ke sekte, di sini Tetua Yunlin bersama 2 bawahannya ingin membalaskan dendam perbuatan Xiaoyan yang telah berani mengacak-ngacak sektinya. Ya, rencananya mereka akan menyerang ke kediaman keluarga Xiao. Saat di pasar, terlihat jiwa asli Ratu, di mana semua pengunjung berbondong-bondong berjejal di tengah pasar. Selain itu, mereka juga memandangi wajah ayu Ratu Medosa. 跟上！
Hanya dengan suara, semua orang tertunduk dan memberinya jalan. 都给本王让开！ Atas kejadian ini, Xiaoyan memohon kepada ratu untuk tidak mengeluarkan jiwa aslinya. Singkatnya, mereka mencari resep untuk menyempurnakan pil roh untuk ratu. Semua toko obat mereka datangi, namun tak menemukan titik terang. Betapa langkanya benda yang ratu inginkan saat ini. Singkatnya, Xiaoyan yang melihat ratu berjalan tanpa alas kaki, dirinya akan mencarikan ratu sebuah sepatu. Di sini beberapa ukuran dan jenis sepatu terpampang di atas raknya. Entah kenapa pelayan di sini malah berkata kasar, membuat jiwa ratu keluar. Dan betapa takutnya si pelayan ini, sehingga ia mengeluarkan sepatu langka. Sepertinya sangat pas untuk sang ratu. Tak lama dari itu, ada seorang preman bersama pacarnya. Karena merasa jago, dirinya mengancam pelayan dengan menodongkan pisau ke arahnya dan meminta sepatu secara gratis. Dengan rasa takut, akhirnya pelayan membiarkan memilih sepatu yang mereka inginkan. Ujung ke ujung, wanita itu tak menemukan sepatu yang pas. Benar sekali, setelah melihat sepatu yang ada di kaki ratu, wanita itu menginginkannya. Bahkan mengancam ratu untuk melepaskannya. Di sini Xiaoyan mencoba membela ratu. Bahkan dirinya tak sengaja memeluk bokong ratu yang semok. Iya. 那狐狸精有什么好看？ Sehingga Xiaoyan ia tendang ke arah luar. 我 Begitupun dengan sepasang kekasih tersebut. Ratu hancurkan tak tersisa. Malam harinya Yunleng dan bawahannya menyerang ke kediaman keluarga Xiao. Di sini ia menghancurkan, juga membunuh semua yang ada di sini. Hingga akhirnya Xiao Zhan datang. Di sini Yunleng akan membayar atas perbuatan putra dari keluarga Xiao, yakni menghabisi semuanya. Ada satu syarat jika tidak ingin dihabisi sampai ke akar-akar, yakni memberi sebuah waktu. Jika Dufa habis, Xiao Zhan mampu bertahan, maka penduduk di sini tidak dibunuh. Sebaliknya, jika Dufa itu belum habis, sementara Xiao Zhan kalah, maka dengan terpaksa para penduduk akan mati. Menarik. Xiao Zhan tanpa rasa ada takut sedikit pun menerima tantangan pria tertutup kain tersebut. Sebagai seorang patriark memang seperti inilah yang harus ia hadapi demi kesejahteraan rakyatnya. Akhirnya, pertarungan mereka pun dimulai. Di sini Xiao Zhan pontang-panting menahan serangan demi serangan yang dilepaskan oleh Yunleng. Meski mempertaruhkan nyawa, Xiao Zhan tetap terus bangkit dan melawan. Sia-sia. Itulah yang pas untuk disandarkan kepada Xiao Zhan. Dufa masih sangat jauh dari kata habis. Xiao Zhan sudah babak belur dipukuli oleh Yunleng. Karena Dufa belum habis, Xiao Zhan tak juga berdiri. Tetua Yunleng memutuskan untuk menghabisi penduduk di sini. Rupanya, Dufa tersebut hanyalah sebuah main-main saja bagi Yunleng. Dirinya tetap ingin menghabisi nyawa semua yang ada di sini. Dengan itu juga, Xiao Zhan berdiri kembali dengan sejuta amarahnya. Bahkan Xiao Zhan mampu mengeluarkan seluruh kekuatannya dan... Hal itu membuat Yunleng terluka. Dengan itu juga Xiao Zhan lari untuk pergi ke sebuah gunung. Ya, tujuan ini agar penduduknya bisa selamat dari amukan ketiga manusia bertopeng ini. Xiao Zhan memilih terjun ke dasar jurang daripada mati di tangan mereka.
Sementara Xiaoyan saat itu bersama Ratu Medusa sedang berada di kedai. Semua orang telah membicarakan namanya. Ya, namanya melambung tinggi berkat memenangkan turnamen alkemis juga mengalahkan Nalan. Namun sampai sini para penduduk sekitar masih belum mengetahui bahwa di hadapan mereka ialah Xiaoyan. Hingga terlintas mereka mengatakan keluarga Xiao sedang berada dalam masalah. Hal itu membuat Xiaoyan menanyakan tentang kejadian ini. Dan diceritakanlah oleh para penduduk sekitar tentang kejadian yang telah terjadi. Akhirnya mereka pun langsung menuju ke kota hutan untuk mencari keluarganya. Sementara para penduduk yang ada di sini akhirnya terkejut setelah mengetahui bahwa pemuda tadi adalah Xiaoyan asli dan Ratu Medusa. Setelah gugurnya Xiao Zhan, keluarga Jile kemudian berani lagi mendatangi keluarga Xiao untuk meminta bagian di dunia bisnis. Mereka juga mengancam dan menggertak keluarga Xiao agar menuruti perintahnya. Saat itulah Xiaoyan dan Ratu Medusa datang, di mana mereka dikejutkan atas kedatangan senjata milik Xiaoyan mengarah ke hadapan mereka. Disusul oleh Xiaoyan juga Ratu Medusa. Hal ini membuat semuanya takut dan mencoba lari. Namun Guru Liu Xi masih berdiri. Rupanya ia masih menyimpan dendam terhadap kematian muridnya dulu yang disebabkan Xiaoyan. Tak banyak bicara, Ratu Medusa langsung menghabisi Guru Liu Xi, di mana orang tersebut langsung menjadi debu. Begitupun dengan keluarga Jile lainnya, semuanya habis tak tersisa. Di sini, kesedihan Xiaoyan kembali datang menyelimuti hatinya. Setelah mengetahui kabar tentang ayahnya masih belum diketahui. keberadaannya. Ya, mereka sudah pasrah dan tak mampu membela Xiao Zhan. Mereka juga menganggap Xiao Zhan sudah tewas dalam pertarungan tersebut. Selain itu mereka juga tidak mengetahui siapa dalang pelakunya, karena mereka tertutup topeng. Dengan kekuatannya, Ratu Medusa mencium aroma tetua Yonleng lah pelakunya. Penuh dengan amarah, Xiaoyan menyebut nama Yonleng. Yonleng. Sudah dipastikan Xiaoyan akan membalas atas kematian ayahnya tersebut. Untuk Yonleng, kamu jangan tertawa dulu. Tunggu pembalasan si Pitung ya.